Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofri Arlian Andriani. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Tapung. Dan saya juga pada saat ini adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 jurusan Kimia Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021 saya akan melaksanakan ujian pada materi konfigurasi elektron pada golongan utama berdasarkan teori atom Bohr. Pelaksanaan praktik pembelajaran ini saya laksanakan secara daring melalui aplikasi Google Meet dengan model pembelajaran Discovery Learning. Adapun nomor daftar ujian saya adalah 2021208711 dan nomor induk mahasiswa PPG saya F4331211009. Demikian perkenalan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi Bu. Nah, untuk memulai pembelajaran supaya pembelajaran kita memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu. Ayo Ibnu dipimpin doa. Teman-teman pembelajaran kita ini mendapat masing-masing berdoa juga. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah minta kalian untuk menyanyikan lagu nasional. Nah, sekarang yang akan Ibu tanya adalah dasar dari negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Apa sila pertama, Windy? Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa sila ketiga, Putra? Ya, pinter ternyata. Itu nggak boleh lupa ya, harus hafal semuanya. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Apa itu intinya Persatuan Indonesia? Saling satu. Iya, saling bersatu. Walaupun kita berbeda. Gimana? Udah siap untuk belajar? Insya Allah. Insya Allah. Absensi jangan lupa diisi ya. Nanti di Google Form-nya. Iya Bu. Nah, anak-anak yang soal pretest yang sudah kita kerjakan kemarin itu sudah Ibu beri nilai. Jadi nilai tertinggi itu cuma 75. Itu diraih oleh Rehan, kemudian Putra 70, Rizky 70, yang tuntas itu cuma 4. Nah, sisanya di bawah itu. Tapi tidak apa-apa, namanya pretest. Itu kan pengetahuan awal kalian tentang konfigurasi elektron. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Nanti di akhir kita adakan tes lagi, kita akan melihat ada atau tidak peningkatan dari pembelajaran kita hari ini. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang nomor atom, proton, elektron, dan neutron. Masih ingat apa itu proton, elektron, dan neutron? Nah, silahkan Putra. Proton, elektron, dan neutron adalah partikel penyusun atom. Proton dan neutron menyusun inti atom. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan, sementara elektron berada di kulit atom yang mengitari inti atom di dalam orbit di sekeliling dan bermuatan negatif. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Putra. Kemudian nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah apa? Jumlah total proton dan neutronnya. Nomor atom menunjukkan jumlah Total proton dan neutronnya. Kalau nomor massa menunjukkan apa? Terbalik nggak nomor atom dengan nomor massa? Kalau nomor atom dia menunjukkan jumlah proton atau elektron.
Iya, Bu. tapi kalau proton dan neutron jumlahnya itu ditunjukkan Massa. oleh nomor massa. Oke, di mana kita bisa lihat nih nomor atom satu unsur? Nah, di dalam tabel periodik. Bagaimana hubungan dari nomor atom dengan konfigurasi elektron? Nah, untuk mempelajari hubungannya itu yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau kamu baca dulu nih tujuan pembelajaran kita apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini Iya. yaitu pengamatan gambar dan video yang ditayangkan melalui model pembelajaran Discovery Learning. Peserta didik diharapkan mampu membuat gambar susunan konfigurasi elektron yang sesuai pada unsur golongan utama berdasarkan nomor atom dan dengan benar. Setelah melakukan peserta didik diharapkan mampu menghubungkan konfigurasi elektron sebuah unsur golongan utama dengan letak unsur di dalam periodik dengan tepat. 3. Setelah melakukan kursi, peserta didik diharapkan mampu presentasikan di depan kelas letak unsur golongan utama dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron dengan percaya diri. Baik, itu tujuannya. Jadi hari ini kita harus sampai kepada tahap presentasi. Bagaimana presentasinya? Harus percaya diri. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tahap-tahap pembelajarannya. Apa tahap pertama? Tahap pertama, Stimulus. Nah, sekarang yuk kita lihat dulu video yang akan Ibu share berikut. Muncul, Nak? muncul Keluar suaranya. Assalamualaikum wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Kimia Yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron yang utama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam teori tentang konfigurasi elektron, simak dulu yang akan Ibu ceritakan berikut ini. Di sini Ibu memiliki daftar harga kamar salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Pada saat ini, banyak rumah sakit yang digunakan untuk isolasi pasien COVID-19. Nah, dari daftar harga kamar salah satu rumah sakit ini, kita mengetahui bahwa rumah sakit tersebut memiliki 5 tipe kamar dengan kapasitas dan biaya perharinya berbeda-beda. Pada tipe kamar isolasi, kapasitasnya adalah 1 orang. Biayanya Rp968.000. Tipe kamar intermediate care, kapasitas 1 orang, biayanya Rp1.319.000. Tipe kamar kelas 1, kapasitas 2 orang, biayanya Rp890.000. Untuk tipe kamar kelas 2, kapasitas 3 orang, biaya perharinya adalah Rp468.000. Dan yang terakhir, tipe kamar kelas 3, kapasitasnya 6 orang, biaya perharinya adalah Rp292.000. Demikian juga untuk penyusunan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Bohr mengatakan bahwa atom-atom itu disusun pada kulit-kulitnya. Jadi si atom memiliki kulit-kulit yang mana kulit tersebut dengan aturan tertentu diisi dengan elektron-elektron. Dia masing-masing kulit itu punya kapasitas yang berbeda-beda. Kulit yang terdekat dengan ini itu adalah diberi nama kulit K, kemudian L, M, dan seterusnya. Nah, kenapa tadi Ibu mengatakan bahwa konfigurasi elektron golongan utama? Karena teori atom Bohr ini hanya dapat digunakan untuk golongan utama saja, tidak dapat digunakan pada golongan transisi atau golongan. Sedangkan untuk golongan transisi itu kita menggunakan untuk menggambarkan konfigurasi elektronnya, kita menggunakan subkulit. Baik Ananda, demikian cerita yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang ingin Ananda tanyakan, silahkan tuliskan di dalam LKPD Ananda masing-masing. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap yang kedua. Apa yang kedua, Nak? Identifikasi masalah.
Ya, betul, identifikasi masalah. Setelah melihat di video di atas, bagaimana keterkaitan video tersebut dengan teori atom bor? Silakan kamu tuliskan. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menuliskan keterkaitan video tersebut dengan teori atom bor. Gimana? Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu mengumpulkan data. Jadi di sini mengumpulkan data ini, kalian boleh baca bahan ajar yang sudah Ibu berikan, atau juga boleh buka internet untuk mengumpulkan data tentang teori atom bor dan lanjutkan ke pengolahan data. Kemudian diskusikan di dalam grup WA yang sudah dibuat, di dalam grup kecil masing-masing. Diskusikan di dalam situ, nanti Ibu akan lihat mana kelompok yang paling bagus diskusinya dan mana kelompok yang bagus jawaban di LKPD-nya. Nanti di terakhir, nanti setelah presentasi, LKPD-nya itu difoto, kemudian dimasukkan ke dalam grup WA masing-masing. Jawaban yang sudah final, yang sudah bagus, pilih tulisan yang paling bagus. Mana yang paling bagus, yang paling oke, akan Ibu kasih pulsa 10.000 per orang. Oke? Cuma 2 orang. Nggak masalah, yang penting oke, yang penting bagus. Kalau cuma 2 orang, Ibu yang menang ya. Menang banyak Ibu jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya oke, semua memang harus dimulai dengan bismillah supaya tetap semangat. Oke, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Kumpulkan datanya, kemudian diolah datanya, jawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Ibu beri waktu berapa lah ya? 10 menit cukup nggak? 14 menit lah, Bu. 15 menit? Ya, Bu. Oke lah, 15 menit. Nanti kalau misalnya belum selesai, kita tambah 5 menit. Tapi kalau sudah selesai 15 menit, kita langsung presentasi. Oke? Ibu. Nah, silakan bekerja. Gimana? Udah? Tunggu Bu, sebentar lagi Bu. Nah, kelompok Windy tunggu. Kelompok Rehan gimana? Kelompok Randy? Udah Windy, Putra udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konfigurasi elektron. Bagaimana keterkaitan video tersebut dengan teori atom bor? Keterkaitan teori atom bor pada video tersebut adalah teori atom bor menyusun elektron-elektron dalam kulit atom dengan aturan tertentu. Kulit atom terdekat dengan inti atom adalah kulit L dan M. Berdasarkan teori atom bor menyusun elektron-elektron dalam kulit atom dengan aturan tertentu. Kulit atom dengan inti atom adalah kulit K, L, dan M. Berdasarkan teori atom bor, bagaimana konfigurasi elektron dapat menentukan letak suatu unsur di dalam tabel periodik. Itu jumlah kulit sama dengan periode,
elektron valensi sama dengan elektron pada kulit terakhir sama dengan golongan, dan menempati setiap kulit atom dapat dihitung dengan rumus 2n kuadrat. Rumus unsur pada golongan utama yang kamu ketahui. Gambarkan konfigurasi elektron, kemudian tentukan periode dan golongannya. Nah, kameranya dibalikkan. Perlihatkan sama ibu gambarnya. Kenapa? Belum digambar gitu, Bu. Belum ngerti Oh, sama belum digambar. Oh, gambarnya nggak bisa. ya, Bu. Cuma Ininya, jelasannya konfigurasinya. Kaitan tadi. Oh ya, silakan. pertama ya Li, konfigurasi elektronnya 3 Li sama dengan 1s kuadrat 2s pangkat 1. Elektron valensinya 1, golongannya 1A, jumlah kulitnya 2, periode 2. G, untuk elektron valensinya ada 2, golongan 2A, jumlah kulit 3, periodenya 3. GA, elektron valensinya ada 3, golongan 3, jumlah kulit ada 4, periode 4. Untuk ukurannya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Ada tanggapan dari kelompok lain silahkan. Kalau tidak ada, nah sekarang ini untuk yang bagian menggambar, untuk bagian menggambar itu kita sekarang pakainya konfigurasi elektron itu kan teori atom Bohr. Jadi teori atom Bohr itu berdasarkan kulit-kulit. Berdasarkan kulit, maka kita menuliskannya di kulit K, dia isinya maksimal adalah 2. Di kulit L maksimal 8. Nah, itu gambarnya itu seperti yang ada di LKPD halaman 6. Seperti yang ini. Nih. Di bahan ajar halaman 6 ini ada masing-masingnya. Di kulit K maksimal 2, di kulit L maksimal 8. Nah, seperti itu cara mengisinya. Kalau dia tidak sampai 8 ya berarti berapa sisanya? Seperti tadi punya Putra, itu Li ya. Li kan punya 3 elektron. 3 elektron itu artinya di kulit K ada 2, di kulit L tinggal 1. Jadi kita tidak pakai teori subkulit. Yang kelompok Putra jelaskan itu tadi adalah teori subkulit, di mana subkulit itu kan yang pakai 1s2, 2s2. Nah, itu teori subkulit. Kita masih pakai yang kulit saja, teori kulit. Kapan kita pakai subkulit? Ketika kita pakai untuk golongan B. Golongan B itu yang mana? Nah, coba lihat bahan ajarnya kan ada tabel periodik. Ini, yang ini. Kalau untuk menjelaskan yang di bawah ini harus pakai yang harus pakai teori subkulit. Kalau yang ini dengan teori kulit. Oke. Nah, baik. Itu tadi tambahan dari Ibu untuk penggunaan kulit dan subkulit. Jadi yang kita pakai sekarang adalah teori kulit. Jadi masing-masing kulit aja, pakai lingkaran-lingkaran. Oke. Lanjut presentasi kelompok Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah keterkaitan video tersebut dengan teori atom? Jadi dari teori atom Bohr menyusun elektron-elektron dalam kulit atom dengan menggunakan aturan tertentu. Beda kulit, maka beda pula dengan jumlah elektronnya. Menggambarkan sebuah atom bagi suatu inti kecil yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang melakukan usaha dalam
orbit sirkular. Lalu Bu Putri yang menjawab ya, Bu. Ya, boleh, silakan gantian. Lalu model Bohr yaitu suatu model primitif mengenai atom hidrogen, sehingga orde pertama dari atom hidrogen menggunakan mekanik kuantum yang lebih umum dan akurat, dan dengan demikian mampu dianggap bagi model yang telah usang. Lalu, jadi kesimpulannya, setiap elektron dalam atom mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu yang stasioner yang disebut orbit atau kulit. Elektron dapat berpindah dari orbit yang satu ke orbit lainnya dengan memancarkan atau menyerap energi. Nah, silakan pertanyaannya, Putra. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok Windy. Maksudnya dari beda kulit, beda pula jumlah elektronnya itu maksudnya gimana? Dijelaskan, tolong. Kulit atom itu menggunakan aturan tertentu, makanya beda kulit maka beda pula dengan jumlah elektronnya. Nah, aturannya apa? Kan aturan tertentu. Nah, aturan pengisiannya ini nih sepertinya yang ditanyakan oleh Putra. Aturan pengisian itu teori atom Bohr itu adalah 2n kuadrat. Itu aturan pengisiannya. Di mana n itu adalah kulit yang keberapa? Kalau misalnya dia kulit pertama, 2n kuadratnya adalah 2. Kulit kedua berarti 2 kali 2 kuadrat adalah 8. Kemudian kulit ketiga 2 kali 3 kuadrat adalah 18. Nah, itu dia aturan pengisian kulitnya. Oke? Paham ya, Nanda? Paham. Paham. Gimana Rehan, Windy? Paham, Bu? Udah gak? Paham. Kita ya, Rizky? Paham, Bu. Oke. Lah, Lanjutkan presentasi kelompok Rehan. Oke, silahkan Rehan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, belum hidup speakernya. Hidupkan dulu, baru ngomong. Nah, silahkan. Setelah melihat video di atas, bagaimanakah keterkaitan video tersebut dengan teori atom Bohr? Teori atom Bohr menggambarkan konfigurasi elektron berdasarkan kulit-kulitnya. Elektron tersusun dalam kulit-kulit. Masing-masing kulit mempunyai tingkat energi berbeda. Nomor 3. Berdasarkan teori atom Bohr, bagaimanakah konfigurasi elektron dapat menentukan letak suatu unsur di dalam tabel periodik? Berdasarkan teori atom Bohr, golongan unsur disertakan atau ditentukan berdasarkan jumlah elektron terluas. Periode ditentukan berdasarkan jumlah kulit yang diisi oleh elektron. Ya. Terus, pilihlah 3 atom unsur pada golongan utama yang kamu ketahui. Gambarkan konfigurasi elektron, kemudian tentukan periode dan golongannya. nah, perlihatkan gambarnya pakai kamera belakangnya. Apa itu yang pertama? Yang pertama ada Na dengan golongan 1 periode 3. Ya, konfigurasi elektronnya berarti 2, 8, 1. Ya, betul. Lanjut. Yang kedua ada N golongan 5 periode 2. Konfigurasi elektronnya ada 2 dan 5. Ya, bagus. Yang ketiga ada Ca golongan 2 periode 4 dengan konfigurasi elektron 2,
882. Oke, betul, bagus gambarnya. Lanjut kesimpulannya berdasarkan hasil diskusi dan presentasi. Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan presentasi yang telah dilakukan. Berdasarkan diskusi kami, konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam kulitnya. Konfigurasi elektron berdasarkan nomor atom. Kulit elektron dimulai dari K, L, M, dan seterusnya. Masing-masing kulit mempunyai tingkat energi yang berbeda. Konfigurasi elektron dapat menentukan periode dan golongan suatu unsur. Ya? Oke, bagus sekali kesimpulannya. Beri aplaus dulu untuk kelompok Rehan. Nah, tepuk tangan dulu biar semangat belajarnya. Paham. Bisa ya, Putra bisa ngisinya seperti itu. Windy, Bisa, Bu. Rizky bisa. Bisa, Bu. Bisa, tidak paham tuh. Oke, ada pertanyaan? Sudah. Yang saya ambil dari presentasi ini adalah konfigurasi elektron adalah distribusi elektron dari atom atau molekul pada sebuah orbital. Konfigurasi suatu elektron tidak dituliskan secara sembarangan, melainkan berdasarkan kenaikan energi. Nah, sekarang baru Ibu minta kesimpulan secara keseluruhan dari pembelajaran kita yang sudah kita lakukan dari awal sampai selesai. Nah, di sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita simpulkan? Ya, Bu, bentar. Ya, oke. Menurut teori atom OHR, Bohr menjelaskan konsep konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. 2. Teori atom Bohr hanya dapat digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron golongan utama. Dalam kurung A. 3. Elektron adalah susunan elektron dalam kulit atom. Kulit atom ditentukan dari elektron valensi atom. 5. Periode pada suatu unsur dapat ditentukan dari jumlah kulit yang terisi elektron. 6. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Sudah, Bu? Sudah. Oke, terima kasih kesimpulannya. Nah, sekarang perhatikan dulu yang akan Ibu sampaikan berikut. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah konfigurasi elektron golongan utama. Jadi, konfigurasi elektron golongan utama itu hanya berlaku untuk golongan A, yaitu 1A sampai 8A. Sedangkan untuk golongan B tidak bisa digunakan teori atom Bohr. Kita harus menggunakan teori subkulit seperti yang sebelumnya ada tadi disebutkan 1s2, 2s2 itu teori subkulit. Kalau Bohr tidak bisa menjelaskan, itu salah satu kelemahan teori atom Bohr, dia tidak bisa menjelaskan konfigurasi elektron untuk golongan B atau golongan transisi. Kemudian ini bentar ya. Nah, konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam kulit-kulit atomnya. Konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr itu tersusun berdasarkan kulit, dan masing-masing kulit itu punya elektron yang berbeda. Jadi di kulit K dia punya 2 elektron, di kulit L maksimalnya adalah 8 elektron, di kulit M maksimalnya 18, dan seterusnya. Ini ada contoh konfigurasi elektron untuk silikon dan germanium.
Nah, rumusan pengisiannya seperti ini, 2n kuadrat, di mana n ini adalah dia kulit keberapa. Jadi kalau misalnya pada kulit O itu adalah kulit kelima, maka 2 kali 5 kuadrat dapatnya 50. Jadi di kulit O itu ada maksimal 50 elektron terluar yang mengisi. Tapi jumlah maksimum elektron pada kulit terluar adalah 8. Oh maaf, yang O tadi maksimal di dalam kulit O itu adalah 50, bukan elektron terluarnya, tapi maksimal jumlah elektron. Ini ada beberapa contoh konfigurasi elektron. Ada hidrogen, konfigurasinya 1, kemudian helium 2, litium 2 dan 1, karena nomor atomnya adalah 3. Jadi kita mengisinya itu berdasarkan nomor atom. Ini tadi contoh rehan ada Ca2882. Ini tadi yang contoh putra ya, 21. Kemudian berapa jumlah kulit yang dia isi itu akan menjadi periodenya. Berapa elektron terluarnya itu menunjukkan golongannya. Ini dia golongannya golongan A semua. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Kalau periode, unsur yang terletak pada baris atau posisi horizontal sistem atau tabel periodik itu sama dengan nomor kulit. Kalau golongan, unsur yang terletak dalam posisi vertikal yang sama dengan sistem, yang sama dalam sistem atau tabel periodik, dan dia sama dengan elektron valensi. Letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron. Ini adalah contoh sistem periodik yang kita pakai saat ini. Ini contoh beberapa konfigurasi elektron. Ini tadi Na sudah dicontohkan. Kemudian Cl itu nomor atomnya 17, maka di sini ada 2. Di kulit kedua ada 8, di kulit terakhir kulit ketiganya ada 7. Ini contoh lagi, O itu di kulit pertama 2 dan di kulit keduanya 6. Yang S di kulit pertama 2, di kulit kedua ini 8. Kemudian di kulit ketiganya 6. Ini Na tadi juga udah dicontohkan. Baik, itu dulu penjelasan Ibu untuk hari ini. Baik, Ananda. Jadi tadi di awal Ibu menanyakan bagaimana hubungan nomor atom dengan konfigurasi elektron. Di awal tadi Ibu menanyakan itu. Jadi kesimpulannya apa nih? Gimana hubungannya? Hubungannya, Bagaimana hubungannya? nomor atom suatu unsur menunjukkan jumlah elektron yang dimiliki dan digambarkan dalam bentuk konfigurasi elektron. Oke, bagus. Nomor atom sebagai dasar pengompokan unsur dalam sistem periodik unsur modern, maka konfigurasi berhubungan dengan letak unsur pula. Oke, betul, bagus sekali jawabannya. Nah, sebelum kita tutup, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Apakah suara Ibu cukup jelas? Kalian terima? Jelas Bu, insya Allah diterima dengan benar. Jelas. Kemudian gambarnya bagus diterima di sana? Bagus Bu, jelas. Bagus, Bu. Penyampaian materinya gimana? Kalian paham nggak dengan penjelasan-penjelasan yang telah Ibu berikan? Paham Bu. Paham, Bu. Paham? Karena kan melalui gambar, jadi bisa dipahami. Dengan adanya gambar bisa mempermudah ya pemahamannya. Jadi karena ini sudah paham, nanti kita kerjakan lagi soal post-testnya yang linknya sudah ada Ibu berikan di dalam Google Classroom, juga udah Ibu kasih. Nanti dikerjakan, semoga nilainya naik dari nilai pretest yang tadi ya. Amin ya Allah, amin. Amin. Nah, ya untuk pertemuan berikutnya
kita akan masuk materi tentang ikatan kimia. Jadi dibaca-baca nanti bahan ajar yang akan Ibu bagikan, dibaca dulu sebelum mulai pembelajaran. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Silahkan. Cepat, mungkin doanya selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pembelajaran ini kita selesai. Mari sebelum penutupan ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ananda, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.